Aku Irene, tinggal dan bekerja di Jakarta. Pernah mengalami peristiwa menyeramkan yang tak masuk akal. Pengalamanku ini berawal ketika bersama dua teman dekat berlibur ke Bali. Nggak menggunakan pesawat, kami memilih untuk mengendarai mobil, road to trip istilahnya. Aku, Bagas, dan Indah. Kami bertiga memang sudah merencanakan ini sejak Januari. Sudah direncanakan matang-matang. Hotel dan tempat tujuan wisata yang akan dikunjungi sudah ditentukan. Pokoknya benar-benar excited lah menantikan ini semua terlaksana. Ya sudah, di bulan Juli 2017 kami berlibur ke Bali. Walaupun waktu itu bukan pertama kalinya ke Bali, tapi tetap saja kami semangat dan penuh keceriaan. Karena kedepannya akan menemui tempat wisata eksotis, pantai, gunung, dan lainnya. Perjalanan darat dari Jakarta yang memakan waktu cukup lama, nggak juga membuat keceriaan luntur. Waktu itu hari Rabu. Sekitar jam 12 siang kami sudah sampai di Denpasar, di mana hotel tempat kami menginap nantinya berada. Benar-benar perasaan yang menyenangkan ketika sudah benar-benar sampai di Bali. Yang sebelumnya kami hanya merindukan alamnya, budayanya, orang-orangnya, makanannya, dan semuanya. Tentu saja sebagai wisatawan, dimanapun berada kami akan selalu menghormati budaya dan orang-orangnya. Begitu juga Bali yang sangat kental dengan budayanya, punya karakter kedaerahan yang sangat kuat. Kami sangat menghormatinya. Setibanya di Bali, yang kami cari pertama kali adalah makan siang. Tentu saja yang diincar adalah makanan khas setempat. Setelah makan, kami baru akan menuju hotel untuk beristirahat sejenak. Hotel tempat kami menginap ini letaknya nggak di tengah kota, tapi bukan yang di luar Denpasar juga. Sengaja nggak mencari hotel mewah berbintang. Kami sengaja menginap di tempat yang sederhana namun masih bagus dan layak. Toh nantinya kami akan lebih banyak di luar untuk jalan-jalan daripada berada di hotel. Jadi nggak perlu bermewah-mewah. Jam 2 siang kami sampai di hotel. Persis seperti dalam bayangan. Hotel ini sangat menarik. Jauh dari kesan mewah, tapi bagus dan sangat indah. Bali. Kamarnya berbentuk seperti pondok-pondok kecil yang berdiri terpisah satu sama lain, tapi letaknya masih berdekatan. Tipikal bangunan yang ada di Bali. Hotel ini juga sama, memiliki patung-patung khas Bali yang diletakkan di bawah sudut. Ukiran dan lukisannya juga sangat mencerminkan Bali. Kami semakin senang melihat itu semua. Ditambah juga lingkungannya sangat asri. Banyak pohon rindang berdiri di dalam wilayah hotel yang cukup besar ini. Nyaman, asri, dan indah. Di sisa hari pertama, kami habiskan beristirahat. Tapi pada malam harinya keluar untuk mencari makan dan tempat hangout. Baru keesokan harinya kami habiskan waktu seharian untuk berwisata, jalan-jalan ke tempat menarik, dan pasti juga ramai wisatawan. Seperti sudah banyak kita tahu, kalau jalan-jalan di Bali kita akan banyak melihat semacam sesajen kecil yang diletakkan di depan toko atau bangunan lainnya. Kalau di depan toko yang letaknya di pinggir jalan, biasanya akan ditaruh di atas trotoar. Sesajen ini biasa disebut dengan canang, menggunakan wadah terbuat dari janur yang isinya biasanya adalah kembang rampe, bunga gumitir, pacak air, jepun, dan jajanan bungkus kecil. Nah, ketika sedang jalan-jalan ini kami juga melihat banyak canang, apalagi di depan toko dan rumah makan, hampir pasti ada.
Di siang menjelang sore, ketika baru saja selesai makan di daerah Sanur, kami berjalan kaki kembali menuju kendaraan. Pada saat menuju mobil inilah terjadi sesuatu. Bagus yang selalu berjalan paling belakang, secara nggak sengaja menendang canang yang berada di depan salah satu toko. Alhasil, canang itu terpental dan isinya berserakan semua. Loh, gimana sih Gus? Berantakan tuh. Jalan lihat-lihat dong. Indra ngomel melihat itu semua. Gue nggak sengaja, nggak kelihatan, jawab Bagus. Buruan lo beresin, aku ikut menimpali. Ya, jawab Bagus sambil berjongkok mengumpulkan lagi isi canang, lalu membereskannya. Tapi nggak lama, bapak pemilik toko yang mungkin sejak tadi sudah melihat kelakuan Bagus keluar menghampiri. Sudah, nggak usah, biarin saja, ucap bapak itu ramah sambil tersenyum. Maaf ya pak, saya nggak sengaja, kata Bagus lagi. Lalu dia melanjutkan merapikan canang. Setelah selesai dan sekali lagi meminta maaf kepada bapak pemilik toko, kami melanjutkan perjalanan menuju mobil. Lo ada-ada aja sih Gus, makanya nendang sesajen segala. Begitu kata Indah ketika kami sudah berada di dalam mobil. Dia nggak bisa menahan tawa. Dibilang gue nggak sengaja, semoga nggak kenapa-kenapa ya, gue takut nih, kata Bagus. Ya emang bakalan ada apa deh? Ya nggak akan ada apa-apalah, aku bilang begitu. Walau ada sedikit perasaan was-was, entah apa penyebabnya. Sorenya kami melanjutkan menuju satu tempat wisata. Setelahnya akan mencari makan malam di Denpasar. Singkat cerita, malam menjelang, kami yang baru saja pulang dari tempat wisata di daerah utara agak kemalaman dalam perjalanan kembali ke Denpasar. Jam 9 kami masih di jalan. Karena itulah akhirnya memutuskan untuk makan malam di tengah perjalanan di luar rencana. Lalu kami berhenti di satu rumah makan khas Bali. Kira-kira masih 1 jam jaraknya dari Denpasar. Akhirnya nemu restoran, lapar gue. Bagus bilang begitu ketika kami turun dari mobil. Rumah makan ini nggak besar, tapi nggak kecil juga. Hanya ada satu bangunan yang berdiri di lahan luasnya. Bangunan yang sebagian besar komponennya terbuat dari bambu, sangat artistik. Di halaman hanya ada kendaraan kami, nggak ada kendaraan lain. Pertanda kalau pengunjung di dalamnya juga kemungkinan sudah kosong. Benar, ketika sudah berada di dalam, kami hanya melihat isinya hanya deretan meja dan kursi kosong. Nggak ada orang sama sekali. Nggak tampak juga karyawan rumah makan ini. Kosong. Ah sudahlah, duduk aja dulu yuk, nanti juga dateng mas atau mbaknya. Begitu aku bilang, lalu memilih salah satu meja masih di dekat pintu. Benar apa aku bilang tadi. Nggak berapa lama kemudian ada mas-mas datang mendekat sambil tersenyum. Selamat datang, silakan memilih menunya. Begitu kata mas itu sambil menyodorkan daftar menu. Nggak makan waktu lama, kami yang sudah kelaparan sejak dalam perjalanan tadi langsung memesan makanan. Kemudian sambil menunggu makan datang, kami kembali berbincang. Sepi amat ini resto, apa karena sudah malam ya? Begitu aku bilang. Iya, kosong gini nggak ada orang selain kita. Semoga enak makanannya, Bagus menimpali. Kata siapa kosong? Itu ada orang. Tapi tiba-tiba Indah bilang begitu sambil agak berbisik. Raut wajahnya menunjuk ke arah belakang tempat duduk aku dan Bagus. Tentu saja aku dan Bagus langsung menoleh ke tempat di mana yang Indah maksud. Benar loh, ternyata ada orang lain. Ada yang sedang duduk sendirian di kursi yang letaknya nyaris di pojokan. Ada perempuan duduk seorang diri. Tapi di mejanya nggak kelihatan ada piring
dan gelas kotor sisa makanan. Bersih. Dia duduk diam sambil seperti sedang membaca buku. Menundukkan wajah. Pakaian perempuan itu terusan panjang berwarna putih corak. Aneh amat perempuan itu. Sendirian. Makan gak, minum gak. Bagus berbisik pelan. Yang punya resto ini kali, begitu kata Indah. Aku gak menimpali apa-apa. Aku malah berpikir keras, kenapa tiba-tiba perempuan itu ada di belakang. Padahal ketika datang tadi, jelas-jelas kami gak melihat ada orang sama sekali. Tapi entahlah. Sekitar 30 menit kemudian, makanan datang. Sambil menyantap makanan, sesekali aku melirik ke belakang. Perempuan itu masih ada, masih duduk di tempatnya. Setelah kami selesai makan pun sama, dia masih ada dan masih sendirian. Tapi setelah itu kami larut dalam perbincangan seru. Lupa gak memperhatikannya lagi. Sesudah benar-benar selesai, Indah kemudian membayar makanan ke kasir. Sementara aku dan Bagus berjalan kembali menuju kendaraan. Serem amat ya perempuan tadi, duduk sendirian di pojokan. Ngapain sih? Kata Bagus ketika sudah duduk di balik kemudi. Iya, ngapain ya? Tadi gue lupa lihat lagi. Masih ada gak sih dia? Ucapku. Gak tahu. Gue juga gak lihat lagi. Lupa. Gak lama Indah datang lalu langsung masuk ke dalam mobil. Indah, lo lihat perempuan itu gak sih? Masih ada gak ya? Kalau gue sampai ini kan gak lihat lagi. Lupa. Tanya Bagus ke Indah. Tahu gak sih lo, perempuan tadi tiba-tiba udah gak ada. Gak tahu kemana. Agak serem juga sih. Terus gue nanya dong ke mas kasirnya, siapa perempuan yang duduk sendirian di pojokan tadi. Terus mas kasir bilang gak ada siapa-siapa di dalam dari tadi, cuma kita doang pengunjungnya. Dia bilang begitu. Serem gak sih? Ayo Agus cabut. Ngeri gue. Begitu penjelasan Indah panjang lebar. Bagus selalu cepat-cepat mengendarai mobil, meninggalkan restoran itu. Agak seram juga. Singkat cerita, sekitar jam setengah 11 kami sampai di hotel. Oh iya, pondokan tempat tinggal kami menginap ini letaknya sekitar 50 meter dari pintu masuk yang letaknya dekat parkiran. Jadi harus sedikit berjalan kaki untuk mencapainya. Tapi perjalanannya menyenangkan. Kami menelusuri jalan setapak yang kanan kirinya banyak pepohonan dan lampu-lampu templok kecil. Pokoknya indah dan gak membosankan. Kamar kami yang berbentuk pondokan letaknya dekat dengan kolam renang. Malam itu tentu saja sudah gak ada tamu yang berenang. Kamar kami juga luas, 2 tempat tidur besar, jadi tempat beristirahat yang nyaman. Aku bersama Indah bersama dalam satu tempat tidur, sementara Bagus tidur di kasur yang satu lagi. Ya sudah, karena seharian jalan-jalan berkeliling melelahkan. Setelah mandi kami semua langsung naik tempat tidur dan mencoba untuk tidur. Benar, setelah sedikit berbincang kami langsung terlelap. Wah, Indah rajin sekali, sholat malam-malam begini. Keadaan masih gelap ketika aku bilang begitu dalam hati, melihat Indah bermukena sedang mendirikan sholat di dekat TV. Walaupun kamar dalam keadaan gelap, penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu di luar, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas kalau Indah sedang sholat malam. Lalu aku meraih ponsel yang ada di atas meja, berniat untuk melihat jam. Ternyata masih pukul 1 dini hari. Setelah itu aku meletakkannya lagi ke tempat semula. Sekilas aku masih melihat Indah berdiri sholat. Lalu tanpa beban aku mengubah posisi tidur yang tadinya menghadap tempat tidur Bagus di sebelah kanan menjadi menghadap kiri, menghadap ke tempat Indah yang sedang berbaring. Indah sedang berbaring? Hah? Kok bisa? Iya,
Ternyata ada Indah di sebelahku, sedang tidur juga. Lalu, siapa yang sedang sholat? Kemudian perlahan aku kembali menoleh ke depan TV, ke tempat di mana tadi aku melihat Indah sedang sholat. Sosok yang aku kira sedang sholat itu masih ada, masih berdiri seperti tadi aku pertama kali melihatnya. Ketika sudah aku perhatikan lebih seksama lagi, sosok yang tadi aku pikir adalah Indah ternyata bukan sedang sholat, tapi sedang berdiri diam dalam gelap dengan rambut tergerai panjang. Dan itu bukan Indah, karena Indah sedang tidur di sebelahku. Dalam remangnya cahaya, aku masih bisa melihat kalau sosok itu berpakaian terusan warna putih bercorak. Pakaiannya mirip dengan pakaian perempuan yang kami lihat di restoran saat makan malam tadi. Belakangan aku juga baru sadar kalau ternyata sosok seram itu bukan berdiri membelakangi, tapi malah menghadap aku. Sepertinya selama beberapa saat kami saling berpandangan, aku tercengang dalam diam. Tenggorokan tercekat, gak bisa berkata-kata. Aku merinding ketakutan. Ada kuntilanak berdiri di dalam kamar. Gak ada yang bisa dilakukan. Aku hanya mampu menarik selimut perlahan untuk menutup seluruh badan sampai kepala, termasuk Indah. Aku selimuti juga. Aku gak berani melihat sosok seram itu lagi. Tiba-tiba Indah yang sejak tadi tidur menghadap dinding, perlahan membalikkan tubuhnya. Ternyata dia juga gak tidur. Kemudian di dalam selimut kami saling berhadapan. Itu siapa di depan TV? Tanyaku sangat pelan. Gak tahu. Serem Ren, gue takut. Dari jam 12 tadi dia berdiri di situ. Begitu jawab Indah. Kemudian kami hanya berdiam diri ketakutan, nyaris menangis. Hingga beberapa menit berikutnya terdengar tawa cekikian. Suaranya khas. Kami yakin sosok seram itu yang tertawa. Tawa cekikian itu terdengar 2 kali. Setelah itu gak lama kemudian kami mendengar suara pintu kamar terbuka, lalu menutup lagi dengan bantingan keras. Kemudian suasana kembali hening. Gak lama setelahnya kami memberanikan diri keluar dari selimut untuk melihat situasi. Perempuan itu sudah gak ada lagi. Aku lalu lari ke pintu, lalu menguncinya, kemudian menyalakan lampu kamar. Malam itu aku dan Indah gak tidur hingga pagi menjelang.